Seorang wanita yang berpuasa 1 hari dan seharinya lagi tidak berpuasa, terus menjalankan amal tersebut sampai 1 tahun. Pada waktu itu pula, ia berusaha selalu beribadah, bangun malam untuk sholat dan membaca Al-Quran, lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi istri anak pamannya yang soleh serta baik akhlaknya. Tetapi setelah mendekati akhir tahun, ia sangat terpukul ketika anak pamannya justru melamar wanita lain. Ia pun bersedih lalu meninggalkan sholat, puasa, bangun malam, dan membaca Al-Quran. Ia pun membenci keadaan tersebut dan menyerah karena godaan syaitan. Kesulitan pun menyelimutinya sepanjang waktu. Kemudian ia menghubungi seorang syekh dari kalangan dai terkenal dan menceritakan kisahnya. Lalu ia bertanya, "Kenapa semua perubahan ini terjadi padaku dan aku sampai seperti ini?" Syekh pun tersenyum dan berkata, "Dari pembicaraanmu aku mengerti kamu penghafal Al-Quran. Bacalah bersamaku surat Al-Hajj ayat 11. Dan di dalamnya itu ada masalahmu dan cara menyelesaikannya." Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata." Makna harf adalah syarat, wahai anakku. Kamu menyembah Allah untuk memenuhi semua keinginanmu saja. Dan ketika belum terpenuhi untukmu, datanglah putus asa dan jauh dari Allah. Aku menasihatimu agar kembali sholat dan puasa, dan bangun malam dengan ikhlas karena mengharap ridho Sang Pencipta saja. Dan semoga selalu dilimpahkan ridho untukmu dengan apa yang kamu cintai. Wanita itu pun menangis dan meminta ampunan pada Rabb-Nya, dan kembali untuk beribadah dengan baik seperti semula, bahkan dengan rasa ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia pun melupakan anak pamannya dengan sekejap. Setelah 1 bulan ia dikejutkan oleh anak pamannya yang datang bersama keluarganya untuk melamarnya. Setelah ia membatalkan lamaran pertamanya yang mana ayahnya sudah memilihkan untuknya. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ia pun meninggalkannya karena wanita itu selalu mendahulukan duniawi dan begadang depan TV serta mendengar lagu-lagu. Lalu, wanita itu sangat senang setelah ia yakin bahwa ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabulkan doanya. Ia pun berkata dengan sangat bahagia, "Engkau benar ya Rasulullah, engkau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal kecuali yang ikhlas mengharapkan wajahnya." قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Akan memberikan ganti apapun kepadamu. Pria itu pun mengancam kepada mereka dengan mengatakan, "Aku akan melaporkan kalian kepada ayah kalian." Anak-anak itu pun menjawab dengan sinis, "Laporkanlah kepada siapapun yang kamu mau, karena sebenarnya dia sudah mati." Pria itu pun terkejut dan ketakutan serta bertanya kepada mereka, "Bagaimana dia bisa mati dan aku tidak tahu?" Mereka pun berkata kepadanya, "Beberapa waktu yang lalu dia masuk ke dalam gua di padang pasir sana dan belum juga keluar sampai hari ini." Pria itu pun berkata,
tunjukkan padaku jalan ke gua itu, dan ambillah sapi kalian, karena aku tidak menginginkan apapun dari kalian." Setelah melewati beberapa persiapan, pria itu tiba di mulut gua. Ia mengikatkan tali ke perutnya lalu mengikatkannya keluar gua, menyalakan api, dan turun ke dalam gua. Lalu berjalan sampai dia mendengar suara rengekan orang yang mau pingsan. Maka ia berjalan ke arahnya sampai dia menemukan seorang pria yang masih hidup sedang dalam kesulitan untuk bernafas. Dia pun membawanya dan mengikatkannya keluar gua dan memberinya minum sampai pria itu kembali sadar. Kemudian, dia membawanya ke rumahnya, dan anak-anaknya tidak tahu apapun tentang hal ini. Tetangga itu heran dengan apa yang terjadi pada lelaki itu, dan bertanya padanya bagaimana ia bisa bertahan hidup selama seminggu di bawah tanah dan tidak mati. Lelaki itu pun menjawab, "Awalnya aku masuk ke gua itu untuk menemukan air, tapi aku tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Lalu aku hanya minum air selama 3 hari, namun rasa laparku telah mencapai batasnya. Maka aku berbaring dan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Tiba-tiba aku merasakan ada susu dingin mengalir di lidahku dari bejana yang sangat tinggi yang aku tidak bisa melihatnya dalam kegelapan. Bejana itu datang kepadaku 3 kali sehari, tetapi tiba-tiba bejana itu hilang sejak 2 hari yang lalu, tanpa aku tahu apa penyebab." Seorang perempuan meminta tolong pada pembantu yang berasal dari Filipina untuk membereskan rumahnya. Dan kedua anaknya, ketika ia dan suaminya bekerja, kedua anak itu laki-laki. Salah satunya berumur 6 tahun dan satunya berumur 2 tahun. Ia mendatangkan pembantu tersebut tanpa keinginan suaminya, yang mengutamakan istrinya untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Tetapi istrinya menolak pemikirannya dan tetap mendatangkan pembantu tersebut dan mengandalkan semua padanya. Pembantu itu sering bekerja keras dan terbiasa dengan kebersihan dan kerapihan. Maka dari itu, setiap kali mereka meninggalkan rumah di pagi hari dan kembali ke rumah pada waktu sore hari, mereka melihat semuanya sangat rapi dan bersih ketika pulang kembali ke rumah. Suatu hari sang ibu merasa sangat lelah bekerja. Lalu, ia menghubungi suaminya dan memberitahu bahwa ia tiba-tiba merasa lelah dan ingin pulang ke rumah. Lalu, suaminya merasa kasihan dan memberitahu bahwa ia akan sholat zuhur di masjid dekat dari tempat kerjanya. Kemudian, ia akan pulang ke rumah. Lalu sang ibu pun pulang ke rumah dan terkejut karena tidak ada pembantu serta anaknya yang kecil di rumah. Dan ketika ia bertanya pada anaknya yang besar, di mana si pembantu dan saudaranya pergi, lalu sang anak ketakutan dan gemetaran serta tidak menjawabnya. Lalu, ia masuk ke kamarnya sambil menangis. Kecurigaan terus berputar-putar di kepala sang istri dan bisa mengalahkan rasa sakitnya serta bisa menahan amarahnya. Lalu sang istri menenangkan anaknya, dan si anak pun menjadi tenang dan berkata padanya sambil menangis, "Aku ingin memberitahumu ada darah, tapi aku takut dari pisau yang ia pegang." Pembantu itu menaruh darah pada pisau dan bilang bahwa ia membunuh ayahnya dan ibunya dan bahwa ini adalah darah mereka berdua. Dan jika aku tidak mendengarkannya, aku dan saudaraku akan merasakan apa yang telah dilakukannya pada kalian berdua. Dan semenjak 2 bulan engkau pergi bersama ayah, dia membawa saudaraku dan dia akan kembali sebelum kalian datang. Dan ketika saudaraku menolak pergi bersamanya, ia akan menangis karena diberi vakum listrik di tubuhnya. Lalu ia menyalakannya sehingga saudaraku hampir terjatuh karena kesakitan. Lalu ia dibawa pergi bersamanya. Lalu sang ibu juga hampir jatuh pingsan dengan apa yang didengarnya. Tetapi ia menahannya dan menunggu kedatangan pembantunya dengan anaknya. Lalu seketika ayahnya datang bersama pembantu dan anaknya sambil ia marah kepada istrinya dan berkata, "Aku keluar untuk sholat di masjid, dan ketika aku keluar ada sesuatu kebetulan. Aku melihat pembantu kita dengan anak kita mengemis dalam keadaan kasihan." Sang ibu pun mencoba menyalahkan pembantu itu, tetapi suaminya melarangnya hingga ia tidak berbuat jahat padanya, dan berkata pada istrinya, "Urusan pembantu itu biar aku akan memulangkannya besok, dan aku mohon kamu tenang dengan keputusanku." Setiap seorang ibu yang mementingkan pekerjaannya daripada kewajibannya yaitu rumah dan anak-anaknya, membayar harga yang sangat besar jika tidak benar dalam memilih pembantu dan mengawasinya setiap waktu, serta mengawasi pergerakan anaknya hingga ia merasa tenang. Hubungilah dokter sekarang, supaya kita tenang dengan keadaan anak kecil kita. Dan di kemudian hari sang pembantu pun pergi
Dan sang ibu memutuskan meluangkan waktu untuk mendidik anak-anaknya dan mengobati mereka berdua dari bekas gangguan kesehatan dalam dirinya yang disebabkan oleh pembantunya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.